Bisa, anything can be happen, apapun bisa level internasional. Seperti sekarang kita take video, kita upload di Instagram, YouTube, go internasional bisa. Iya, Apapun semua itu bisa. orang di dunia bisa ngeliat. Ya. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Komposi Random bagian 2. Kali ini kami akan berbicara tentang adanya woman empowerment. Pertanyaannya adalah, apa sih itu woman empowerment? Ya, woman empowerment adalah salah satu pemberdayaan wanita atau perempuan yang berada di Indonesia ataupun di dunia. Woman empowerment adalah salah satu cara perempuan untuk mendapatkan kesetaraan atau mengaktifkan potensinya akan kesetaraan gender. Seperti kita tahu, tokoh-tokoh di Indonesia sudah banyak sebagai woman empowerment, seperti Putri Tanjung, Susi Pujastuti, dan juga adanya Najwa Shihab. Dan saat ini saya sudah bersama teman saya, Winda Sarolina, salah satu woman empowerment di Kota Blitar ya, mungkin ya. Berlebihan banget kalau gitu. enggak sih. Oke, Win, woman empowerment. Kamu sekarang udah semester berapa, Win? Alhamdulillah udah semester 7. Ya, menurutmu apakah women empowerment itu sangat penting dan juga krusial bagi kehidupan kamu? Kalau menurutku sih penting banget sih, soalnya wanita itu berdampak besar bagi kehidupan kita. Kita tahu sendiri yang mengandung kita kan seorang ibu perempuan. Terus pendidikan buat anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan dari ibunya. Jadi menurutku penting banget sih. Apalagi Gila, ya? perempuan tuh harus gimana ya? Harus pintar dalam mengatur rumah tangga, harus pintar dalam mendidik anak. Tapi kita throwback dulu, Win. Kita ketemu itu dulu di salah satu ajang pencarian bakat di Kota Blitar. Iya, bisa kan? boleh mencari bakat. Kita samakan dulu namanya. Nanti kita bahas pencarian bakat di daerah. Kemudian kita menang lah, berdua itu lucunya. Kita Iya. menang tanpa ada pengalaman. Betul. Ikut, menang, kemudian perwakilan daerah ke provinsi. Ya, ke Jawa Timur. Nah, lucunya itu aku kalah, saya kalah. Cuma Enggak, Winda menang. Enggak. Kamu juga menang. Kamu dapat Iya, nomor 2. iya. Posisinya itu saya nomor 2, tapi Winda nomor 1. Otomatis dari Winda itu perwakilan ke nasional. Nah, bisa di sini kita lihat kan ada 3 step, di daerah, provinsi, sama nasional. Ada 3 step. Menurut kamu dari ketiga step ini, apakah impact seorang perempuan atau wanita di ketiga tahap itu sudah maksimal atau belum? Menurutku pribadi sih masih. Apakah masih ada hanya laki-laki saja atau cuma perempuan itu diasingkan diduakan atau seperti itu? Kalau di ajang yang kita ikuti, ajang pencarian Iya. bakat yang kita ikuti itu dampak dari laki-laki sama perempuan tuh berpengaruh besar. Jadi nggak ada kayak perbedaan yang menonjol banget antara laki-laki dan perempuan. Di situ cewek itu perannya juga sama, kita mengedukasi orang lain. Edukasi ya. Kita mengedukasi dan kayak menjadi contoh di situ. Berarti seperti itu ya, edukasi secara tutor sebaya gitu ya mungkin ya? Lebih ke pendidik sebaya atau Konselor sebaya juga. sebaya. Nah, disclaimer dulu nih, sekarang kita beritahu ya. Ajang bakat itu namanya adalah Duta Genre atau namanya Generasi Berencana oleh BKKBN. Badan aku lupa. Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Peace. Cuman ajang Duta Genre itu untuk mempromosikan tentang pendidikan seks dini, bebas ya atau begini ya? Menghindari seks dini, Seks dini, pendewasaan usia perkawinan. PUP, ya, lu masih ingat kan? Oke. Itu sama apa ya satunya? Sama say no to drugs. Ya, say no to itu. drugs. 3 Untuk itu. menghindari HIV juga. Saham genre itu seperti ini, 3. Nah, dari tersebut kan saya katakan bahwa women empowerment di sana sangat besar. Soalnya kan pada waktu itu ada pihak laki-laki dan juga ada pihak perempuan atau wanita. Istilahnya tidak ada gap antara laki-laki dan perempuan. Semuanya sama. Jadi wanita di sana itu dianggap sebagai ya konselor sebaya, sebagai idola itu seperti itu. Tapi menurutmu, Win, impresi dari seorang wanita menurutmu itu apa? Apakah cuma sebagai framing, ya wanita itu sepelengkap dari laki-laki? Apakah perempuan itu emang sangat krusial bagi laki-laki, istilahnya tanpa perempuan laki-laki tidak akan bisa lahir? Apakah seperti itu atau bagaimana? Framingmu seperti apa? Kalau menurutku sih apa ya? Kita tuh saling berhubungan. Kita kan juga makhluk sosial. Laki-laki
juga apa ya, penting bagi perempuan, perempuan juga penting bagi laki-laki. Saling mengilhami mungkin ya. Saling melengkapi ya, mengilhami juga, saling melengkapi. Jadi gimana ya, sebagai kita makhluk biologis, kita nggak bisa melanjutkan keturunan kan kalau nggak ada lawan jenis kita. Kalau aku Betul. perempuan, otomatis aku butuh laki-laki, laki-laki pun juga butuh perempuan, kayak gitu lah. Penting Sangat banget. edukasi sekali ya omongannya ya. Gila. Dan aku sama Winda itu udah lama gak ketemu, sekitar Lama banget sejak kita COVID. Sebelum COVID ya, COVID udah, COVID pernah ketemu sih. 7 bulan mungkin, 8 bulan, hampir setahun. Emang ketemu sama Mas Gigi tuh kalau ada project doang. Ya, dan proyek kali ini insya Allah berjalan dengan lancar. Amin. First time ya? First time. Win, tapi menurutmu itu apakah ini lucunya sekali. Dulu itu Winda pernah diliput di salah satu koran Oh, di nanti di sensor. Oke, di itu tentang apa, Win? Dulu Tentang diliput tuh, buta gitu juga. Duta Genre. Dan lucunya itu setelah Winda itu dialokasikan ke saya. Jadi saya tuh punya utang budi pada Winda. Akhirnya saya jawab sekarang. Kita masuk. Ya utang budi kan masuk koran. Jadi kayak terkena. Enggak tapi Win. Cuman Kebetulan. iya kebetulan. Cuman dari sana kan bisa dikatakan kan kamu sebagai role model. Udah bisa masuk koran, masuk TV, masuk apa lagi ya? Radio pernah? Belum. Belum, tapi masih media massa istilahnya ya. Media massa itu sudah dikatakan untuk mempengaruhi orang lain tuh bisa baik dan benar, misalnya begitu. Tapi sekitarmu tuh udah merasakan nggak sih, Win? Dampaknya istilahnya seorang Winda tuh seorang bukan entrepreneur ya, sebagai agent of change. Oh ya betul, agent of change. Agent of Perubahan. Berubah. Agent of change itu sudah merasakan nggak di sekitar kamu? Apakah keluarga, teman-teman, atau saudara? Oke, jadi yang dampak paling besarnya itu emang orang terdekatku. Contohnya aja teman-teman kuliahku. Teman-teman kuliahku jujur Ini aja. menarik ya. Dulu waktu awal-awal pemilihan duta Genre yang di tingkat daerah, nah itu kan kita disuruh bikin video, ingat gak sih? Iya, iya. Disuruh bikin video Iya, itu. tentang promosi-promosi itu kan. Nah, jujur aja waktu itu aku ambil apa ya? Ambil sasarannya itu ke teman-teman kuliahku dan mereka tuh sama sekali nggak tahu apa itu genre, apa itu generasi Iya. berencana, BKKBN pun mereka nggak tahu. Sama, Dari situ pun mereka paham dan akhirnya sekarang tuh kayak mau bicara tentang kayak gitu atau bicara tentang sex education, bicara tentang penyiapan masa depan, bicara tentang berkeluarga, mereka tuh jadi nggak sungkan. Terus ada lagi contohnya Bagus. dari keluargaku sendiri. Keluargaku sendiri salah satu apa ya, kakak ipar kalau nggak salah namanya, kakak ipar sebetulnya itu beliau jadi kayak penyuluh keluarga berencana di tingkat desa. Oh, iya? Dan akhirnya beliau tuh sering kayak tanya-tanya, Nduk, kalau bahasa Jawanya ya, Nduk iki opo artinya, Nduk iki tolong jelasno iki apa lo. Jadi kayak keluargaku jadi makin paham sih apa itu Enggak, ya? tentang genre dan kegiatannya pun pasti didukung sama keluarga. Soalnya kan Full juga support lah ya. full support banget, kegiatannya juga positif. Kayak gitu. Nah, tadi kan bahasa Jawanya kan kita sebagai agent of change tadi. Tapi biasanya di masyarakat itu masih tinggi, bukan tinggi ya, masih sedang rata-rata juga. Wanita itu 3M. Masak, maca, mana. Iya nggak sih? Misalnya wanita itu bahasa Jawanya itu seperti itu. Itu hanya memasak, kemudian apa Maca. itu? Maca itu berdandan, berias, Berdandan. dan juga adanya nanti melahirkan atau Melahirkan, ya, menguruskan keturunan. ya. Tapi kamu setuju nggak sama itu? Enggak setuju sih. Kalau aku sendiri Atau melengkapi, pendapatku atau melengkapi. kurang setuju. So, Jadi kalau kesannya kalau 3M kayak apa tadi? masak, Masak, maca, mana. mana. Jadi kayak kesannya kita tuh perempuan cuma disuruh itu doang dan kalaupun kita salah satunya nggak bisa seumpama sekarang tuh banyak banget wanita yang nggak bisa masak. Iya nggak Sure. sih? Iya nggak sih? Sure. Iya gak sih? Kalau sekarang tuh banyak banget wanita yang nggak bisa masak dan kalau kita berstigma pada itu tadi 3M itu kayak kesannya nanti kalau wanita yang nggak bisa masak tuh bukan perempuan. Wanita pokoknya harus bisa masak. Wanita yang nggak bisa masak itu bukan perempuan. Nah, iya, kesannya kayak gitu, kayak kamu tuh kalau bahasa Jawa ya
piye toh arek wedok kok gak iso masak lah, terus kok lek rabi piye gini-gini. Oh, Padahal iya, nggak semuanya oke, I harus see. kayak gitu kan. Oke. Terus kalau kayak gitu Tanpa kan juga stereotip tergantung. berarti ya, tanpa stereotip. Kalau kayak gitu kan juga tergantung suaminya juga nanti gimana. Walaupun nggak bisa masak, tapi kan seenggaknya dia punya kemampuan lain gitu. Nggak harus sih, harus selalu itu terpaku dengan itu. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Cuman menurutku itu 3M itu juga benar. Cuman Benar. kurang saja untuk melengkapinya saja di dunia. Sekarang kita tahu lah di dunia digital, apapun teknologi informasi itu berjalan dengan masif apapun itu. Ya, seorang wanita itu bisa dieksplor apapun. Sebenarnya seorang wanita atau perempuan dan juga laki-laki itu memiliki bakat, bisa memproduksi diri, bisa reduce, bisa creativity, bisa apapun itu. Di zaman sekarang itu sudah bisa anything can be happen. Apapun bisa level internasional. Seperti sekarang kita take video, kita upload di Instagram, YouTube, go internasional bisa. Iya, Apapun semua itu bisa. orang di dunia bisa ngeliat. Ya. Begitu juga dengan berita-berita yang sedih istilahnya. Banyak di sekarang itu masih ada bukan feminisme ya, cuman tapi kekerasan seksual pada perempuan istilahnya. Perempuan sering jadi korban. Perempuan bisa jadi korban, dan biasanya jadi korban. Anak kecil dan juga perempuan itu sendiri. Menurutmu apakah itu masih kurangnya edukasi di masyarakat atau memang wanitanya yang salah? Kalau menurut aku, Ini sentimental sekali ya. ya, kalau menurut aku sih kurangnya edukasi, baik itu ke laki-laki ataupun ke perempuan. Kita nggak bisa kayak korban kekerasan seksual yang dialami perempuan itu murni yang disalahkan tuh pihak perempuannya. Kita nggak bisa kayak gitu. Soalnya apa? Kalau si laki-lakinya nggak berniat untuk melakukan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, pasti nggak akan terjadi. Sekarang tuh banyak Oke, banget. logis ya berarti ya. Kan? Coba kalau nggak ada niat, pasti kan nggak bakal terjadi. Sempet sih kayak ngeliat cewek yang Sambil makan ya, cuy. bajunya cewek yang bajunya nggak ketutup atau membuka aurat pakai celana pendek kah atau pakai baju-baju pendek itu Sasaran. bisa jadi sasaran untuk dilakukan pelecehan seksual. Padahal wanita yang berhijab pun, wanita yang Bisa. berpakaian tertutup itu juga bisa menjadi korban Ya. pelecehan seksual. Jadi bukan karena pakaiannya yang kita kenakan, tetapi lebih ke pemikiran atau ke knowledge masing-masing orang. Dia mau nggak buat menghindari perilaku kayak gitu, atau dia punya niat nggak sih sebenarnya kayak gitu. Oke. Bisa dimengerti ya teman-teman semuanya ya. Bisa dicerna ya. Oke. Wanita itu sebagai objek, tapi biasanya kadang jarang dikatakan sebagai subjek. Padahal Paham. bisa Bisa juga jadi wanita subjek. jadi subjek ya. Jadi Nggak, kan nggak harus selalu tentang pria yang melakukan Iya. pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu seperti ya kekerasan, bisa catcalling. Kalian Bisa tahu secara catcalling? verbal dan non Verbal. verbal. Kata-kata itu juga bisa. Perkataan-perkataan yang buruk, Ya, yang mengintimidasi. catcalling itu seperti berkata, iya apa ya? Bukan menghina ya, cuman apa namanya? Merayu. Tapi merayu secara kasar. Bukan sayang itu bukan, cuman menggoda secara kasar dan itu secara frontal di depan umum. Jadi secara tidak langsung kan wanitanya itu juga merasa malu, merasa Kayak ternoda gimana ternoda ya. Apalagi ya, Mas, woman empowerment. boleh tanya nggak? Gantian. Boleh. Kita sharing santai ya. Soalnya saya juga bukan nggak lama, saya udah lama nggak ketemu Winda. Jadi banyak yang perlu diceritakan. Ada Anything can banyak be happen. topik. di Iya, sini. banyak topik di sini. Terakhir ketemu Winda itu kapan nih? Waktu Mas di itu foto apa ya? Foto. Oh iya, saya pernah itu dulu. udah COVID itu. Udah COVID. Dulu zamannya itu apa? Foto apa namanya? Hitam putih itu apa? Black and white, iya, BW. Wah, foto B. Iya. Bukan baik. Terus apa, Win? Oh, Tanya Mas. apa? Giliran aku ya guys yang nanya. Aku di sini cah Pitar. Oh iya. Bukan guys. Aku ya cah sih takon. Apa? Kalau Mas Gigi sendiri, wanita yang menurut Mas Gigi berdampak di Indonesia itu siapa? Satu aja. Berdampak ya? Berdampak di Indonesia. Kalau personal, saya tuh suka dengan Putri Tanjung. Oh,
Banyak banget by the way ya guys, banyak banget cowok-cowok yang emang suka sama Putri Tanjung, entah personality-nya atau karirnya. Kalau Mas Gi sendiri? Ya, to be honest, Putri Tanjung itu dari sisi bukan objek ya, dari penampilan sangat sangat menarik sekali. Cantik. Iya, cantik, menarik. Kalau aku lebih ke behavior sih, Win. Bukan karena cantiknya. Terlepas dari beliau itu anaknya siapa, kemudian kalau dari siapa, Putri Tanjung itu berani untuk mengekspresikan siapa dirinya. Sekarang kan kalau kamu tahu, Putri Tanjung di CXO Media kan, itu salah satu media di digital di YouTube, di mana itu media tentang informasi. Jadi kayak perkembangan dunia, informasi, jokes, apapun itu bisa di searching di sana, bisa dicari di sana. Dan juga dia itu bisa lepas dari istilahnya apa ya, teteh bengeknya dari bapaknya. Apa ya? Terlepas Kalau dari perlu- privilege bapaknya. Iya. Kalau belum tahu teman-teman semuanya, mungkin Putri Tanjung adalah salah satu putri konglomerat di Indonesia. Anaknya Iya. dari apa Khairul ya? Tanjung. Khairul Tanjung. Salah satu usahawan paling gila, kaya, dan Sukses di sebagainya. Indonesia. Aku pernah salah satu ikut eventnya Putri Tanjung di Creative Planner di Malang. Waktu itu Apa seminar apa? seminar. Jadi Creative Planner itu salah satu seminar langganannya Putri. Oh, bukannya ngadain Putri Tanjung ya? Iya, Creative Planner tuh? Creative Planner. Iya kan? Itu dulu ada Raditya Dika, ada Mas Deddy Corbuzier, ada siapapun itu, dan orang-orang penting di sana. Dan saya bisa terbuka istilahnya do what you can, istilahnya lakukan apa yang tidak kamu bisa. Seperti contoh seperti ini, saya mencoba untuk membuat konten bersama Winda. Keren. Nothing impossible. Dan Putri Tanjung selalu mengatakan seperti itu. Tidak ada batasan, tanpa Bener framing. banget sih. Nothing impossible. Dan saat itu cocok, dan saat ini juga cocok dengan pribadi apa ya, Gen Z ya, Wah, bener. millennials dan semuanya. Jadi soal pertanyaannya siapa idolanya, Putri Cewek, Tanjung. ya. Putri Tanjung. Ya. Tapi emang banyak banget di Indonesia wanita-wanita yang kayak memberikan dampak yang baik dan memberikan apa ya, kayak perubahan-perubahan yang terjadi di Iya, Indonesia. makanya woman empowerment itu sekarang tuh lagi hitsnya, Win. Bener Istilahnya. banget. Apalagi yang paling berdampak di pemerintahan kayak Bu Susi. Itu benar-benar kayak Mantan menteri merubah kita. stigma kita kalau seorang Ya, lightingnya nggak kurang meyakinkan ya, Iya, cuy. terlalu. Makin cerah, nggak apa nanti diedit. cerah. Kalau aku sendiri sih aku suka sama, coba tebak siapa? Tadi udah sempet Cewek teknik ya, cewek teknik. nggak selalu. Winda tuh jurusan apa, Win? Jaringan, jurusannya itu teknik elektro, tapi program studinya jaringan telekomunikasi digital. Jadi cewek teknik strong. Insya Allah. Susi Pujastuti? Susi Pujastuti? Bukan. Oh, berarti itu dong, apa? Najwa Shihab dong. Aku suka, nggak ngerti ya. Najwa Shihab tuh kalau Terlepas dari menurutku- kontroversi beliau, dari apapun yang dilakukan, Najwa Shihab itu salah satu icon atau tokoh Indonesia yang sangat dikagumi. dikagumin. Bahkan kemarin tuh Najwa Shihab tuh wanita nomor 1 yang dikagumi di Indonesia. Iya, Jadi itu versi apa? aku lupa deh versi apa. Forbes, Times? Aku lupa deh. Coba nanti kita Ya, cari. searching ya. Nanti aku ketikin di sini. Iya, kita searching itu. Dan beliau itu terlepas dari itu juga privilege dari ayahnya yang seorang kiai terkemuka di Indonesia, Siapa, Win? Bapak Quraisy Shihab. Quraisy Shihab. Beliau ulama yang terkemuka di Iya. Indonesia. Najwa Shihab itu lantang banget untuk menyuarakan tentang keadilan, dan dia itu kayak nggak setengah-setengah gitu loh buat mengeksplor kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Bahkan dia itu sampai kayak kemarin sempat mau dilaporin ke polisi Ya, karena dia salah satu mengkritik kasus gitu ya. salah satu acara dia yang ada di televisi itu. Berarti kan poinnya kan berani untuk mengeksplor kan? Salah satu Berani petua- untuk speak up banget. Ya. Salah satu ketua dari Najwa Shihab yang saat ini saya tetap apa ya? Aku ingat adalah be brave but don't be stupid. Ya. Pintar, harus berani tapi jangan bodoh. Jangan goblok istilahnya. Iya, jadi kalau kita berani speak up, otomatis kita juga seenggaknya kita tahu resiko yang kita hasilkan dari kita berbicara itu apa, dan juga kita seumpama ada orang yang nggak setuju sama pendapat kita itu, seenggaknya kita
ngerti nanti kita harus jawab apa dan alasannya itu seperti apa. Jadi nggak asal bicara ya, harus kita pikirin matang-matang dulu alasan kita bicara tuh apa, terus belajar. Jadi lebih ke Bukan. knowledge. Dia tuh pinter banget. Jadi sekarang kita di Koneksi Kopi, salah satu cafe di Blitar, dan ini Blitar. pertama kalinya aku kesini guys. thank you ya Koneksi Kopi, kapan-kapan bisa di endorse. Empowerment, women empowerment. Cuman kalau kita ngomong women empowerment memang udah nggak ada habisnya sih, Win. Indonesia, Banyak banget yang luar, mau dan dibahas. apapun. Kalau luar tuh suka yang jadi Harry Potter yang cewek, Emma Watson. Aku nggak terlalu. Nggak tahu. Iya. Soalnya aku jarang banget. Ya, women empowerment. Tapi ini Win, sekarang Win masuk ke ranah politik. Hah, ini bidangnya Mas Gigi banget. Aku bidang teknik. Soalnya komposisi random kan sekarang namanya komposisi random, apapun itu bisa masuk. Ingat tanggal 9 Desember itu pilkada serentak. Kebetulan Jangan di lupa. ya jangan coblos ya. Kebetulan di Kota Blitar dan juga di Kabupaten Blitar tuh tidak ada paslon yang cewek. Kabupaten. Kabupaten? Oh iya, Nomor 2. nomor 2, sorry. Nanti aku Gimana kamu? Di demo orang satu kabupaten nanti. ada. Ada. Menurut- Paslon iya. nomor 2 guys. Ya. Perempuan. Apakah itu bisa dikatakan women empowerment? Terlepas dari kita pendukungnya tidak, jangan impulsif. Kita netral ya guys. Kita netral. Kita nggak ada pendukung sama sekali. Ya, Itu menurutku ya salah satu bentuk women empowerment sih. iya kan? Mereka kayak, jadi sekarang perempuan tuh udah. Aku dihujat anak visipol pasti nanti. Kenapa? Iya kan, aku anak visipol. Oh iya. Iya benar-benar. Buta politik. Seharusnya ini aku yang tanya ke Mas Gigi kalau Iya. masalah kayak gini sih. Salah aku. Terus gimana? Menurutku itu salah satu women empowerment, soalnya beliau itu udah berani untuk mencalonkan diri, padahal kita tahu kan resikonya banyak. Enggak sini. Dan Bebe. yang jadi lawannya pun itu juga bupati kita yang Ya, sebelumnya. petahana. istilahnya. Jadi kayak kubu pertahanan melawan Petahana. Apa? Petahana. pertahana, Petahana. petahana. Oh, ya. Kubu Itu istilah baru ya buat Binda ya. Ya, aku belajar ilmu politik melawan kubu yang baru dari itu Mak Iya, Rini. iya. Nanti kita samarkan namanya ya. Jangan masuk nomor itu aja ya. Women empowerment sudah dan Kamu juga. kurang ke depan ya? Coba kamu kameraku salah kayaknya ya. Kita ambil spot di sini ya. Soalnya aku terang banget. Tapi ngomongin itu Win, ngomongin program dari BKBN. Kan di sana juga ada umur minimal nikah. kan? Nikah. Kamu setuju nggak sama itu? Lepas dari kamu seorang agent of change dari genre dan sebagainya, kamu setuju nggak sama itu? Kalau aku pribadi sih Umur minimal menikah. sebenarnya umur ideal kalau Ya, di ideal, genre ideal. lebih ke umur Istilahnya kan ideal ya. tujuannya itu untuk melindungi si perempuan sebenarnya. Betul. Supaya tidak ada diskriminasi, tidak ada kekerasan, sudah siap untuk dia berkeluarga, apapun itu. Kalau aku pribadi nggak tahu ya, kalau dulu SMP SMA itu sama sekali belum mikir tentang kayak gitu. Tapi kalau di ranah perkuliahan ini aku kayak lebih mikir, ternyata umur segitu tuh menurutku emang umur yang cocok. Soalnya apa? Bentar lagi Aku kita lebih- ganti kartu, udah hampir setengah jam. Nggak Aku kerasa lebih- ya. Soalnya aku lebih apa ya? Menurutku perempuan itu sebelum menikah dia itu harus mempersiapkan banyak hal, banyak sekali hal. Kalau menurutku pribadi aku nggak mau jadi istri atau ibu yang cuman kayak hanya memenuhi tugas kita, tapi kita juga harus bisa mendidik anak kita dengan baik. Jadi Jangan di maju, umur jangan maju. segini Agak sini tapi. Sip. Ada Nggak yang mungkin. giring dikit. Iya, nggak apa-apa sini aja. Jadi umur segitu emang 21 itu seenggaknya kalau perempuan itu kan udah lulus S1 ya. Lulus S1 terus Ya, dari segi ya, reproduksi pun dia juga udah mampu sih untuk mengandung dan melahirkan. Terus juga kalau mungkin secara ekonomi kan kalau perempuan itu belum terlalu mapan ya kalau umur 21. Tapi seenggaknya kalau di genre kan laki-laki umur 25 itu udah dia menikah. Jadi diharapkannya nanti 25 itu emang kayak
kita udah siap dari segala hal. Kalau segi cowok, dia udah punya pekerjaan, dia udah punya penghasilan sendiri. Seenggaknya nanti kalau menikah dia udah ada tabungan dan bisa, Win. Isonya ya ketinggian. Ya, ISO-nya ketinggian. Dia udah siap untuk menanggung Membekali. kewajiban dia. Kalau laki-laki kewajiban dia kan mencari nafkah ya, menafkahi istrinya. Jadi nanti sekitar umur 25 tuh kalau menurutku udah kayak gitu sih Wajib udah. dan oke lah ya. Oke, udah masuk ke record kedua. Welcome back. Bentar, minum dulu. Ngomongin tentang daerah, kemudian kontestasi politik, kemudian bukan aja women empowerment ya, cuman karena di sini konteks women empowerment jadi kita sudutnya wanita. Cuman terlepas dari itu, youth empowerment itu sendiri itu sangat tinggi sekarang. Benar. Youth Sekarang empowerment. banyak banget duta brand dari ambassador. segala bidang. Jangan bilang duta ya, tapi brand ambassador Brand ambassador. sangat tinggi dan juga istilahnya sudah dimulai dari zaman SMA. Dan sekarang banyak banget pemuda yang niat ke bidang kayak gitu, banyak banget pendaftarnya, banyak banget yang kayak pengen jadi kayak gitu. Kayaknya mereka udah pada sadar kalau Berarti sukses dong. Berarti yang generasi sebelumnya itu berarti sukses untuk memotivasi adiknya. bener, sukses. Contohnya kamu di SMA-mu banyak yang daftar. SMA aku di yang kita ketemu itu Iya. di Duta Gidrek. Iya. Kalau di SMA aku sendiri, oh iya, jadi aku inget banget dulu itu yang menang juara pertama kali diadain, itu yang menang tuh yang cowok itu dari SMA aku. Pertama kali diadain Duta Gidrek. Gitu ya? Tapi dulu aku belum ngerti itu apa. Soalnya dulu aku ikut duta yang lain yang waktu aku SMA. Terus dari situ aku mulai ngerti, tapi aku cuma tahu oh ada genre, tapi nggak tahu isinya tuh apa, gimana Sama. sampai pada akhirnya dulu itu waktu SMA aku inget banget waktu Kamu ikut SMA. tuh, oh ya, Aku Bunda kuliah. tuh ikut kuliah. Kalau Sama Mas aku Gigi? Saya juga kuliah. Kuliah ya. Jadi aku ikut kuliah, tapi dulu di SMA itu yang jadi perwakilan tuh temanku sendiri Mas dulu. Tapi yang cowok itu sahabat aku, terus Kita throwback dulu ya teman-teman. yang cowok itu sahabat aku, terus satunya lagi cewek itu temen aku sekolah, tapi mereka itu pada nggak dapet. Terus aku waktu Belum SMA berkesempatan tuh mungkin ya. waktu SMA tuh belum berminat. Terus sejak kuliah itu pengen lah nyoba. Terus awalnya juga kayak ini apa, terus kita cari Curious materi-materi mungkin, sendiri. penasaran ya? Kita cari materi sendiri, kita belajar sendiri. Nggak taunya berkesempatan terus Yang ketemu lucu. Mas Gigi. Kita basicnya tuh sama. Istilahnya tanpa knowledge, Betul. tanpa pendidikan yang tentang ke arah sana, mudah nekat istilahnya. Dan otodidak. Dulu tuh aku belum itu. Kita jawabannya masih ngelewer. Bisa ke mana-mana gitu. Cuma Kenapa harus kita? ya, Maksudnya kenapa kok bisa ya kita? tapi yang menjadi poin terpentingnya di sana adalah ada brave-nya, ada beraninya untuk berbicara. Dan speak up. satu lagi deh, What? percaya diri. Iya, brave. Modal percaya diri dan brave-nya. Kalau udah brave pasti percaya diri ya? Iya, brave itu percaya diri kan istilahnya, confident. Tapi ada juga education-nya. Tapi setelah sana kemudian di akademisi di sana, di edukasi, dikasih pendidikan, akhirnya jadi tahu deh seperti apa itu gameplay. Jadi itu positif loh ya. Istilahnya pemuda-pemuda itu dibelajari untuk say no to drugs, minuman keras, kemudian pendidikan usia pendewasaan usia perkawinan, dan juga apa Win? Sex before married. Ya, No itu. sex before married. Sorry, no Ya. sex. Tapi bukan hanya itu saja, dan di ajang tersebut ada sekarang masih dua atau masih satu? Apanya? Masih dua tipe, maksudnya masyarakat pendidikan. Oh, sekarang udah enggak. Enggak. Dulu zaman kita itu masih masyarakat dan pendidikan. Itu di tingkat provinsi. Ya. Masih ada masyarakat Ya. sama. Jadi salah satu impactnya di masyarakat itu apa, dan juga impactnya di pendidikan itu seperti apa. Itu sih. Jadi awalnya ketemu sama Windia itu seperti itu teman-teman. Sampai ke sekarang deh. Dan Tahun berapa ya dulu? 2017. 17. Ya, 2017 semester 1 aja. aku semester 1. Masih Satu. baru-baru maba banget.
sama. Dulu tuh masih model-model lah masih. Masih body shaming. Aku mau cerita gak sih? Mau cerita dikit. Jadi dulu itu sebelum ngerti duta genre, aku tuh nggak yang kayak sekarang pakai lipstick, pakai alis, bedakan. Itu nggak. Sejak jadi duta genre, aku jadi lebih ke sering pakai lipstick. Dulu pun kuliah aku sama sekali nggak make upan, cuman mungkin bedaan doang. Jadi apa ya? Body improvement mungkin ya. Mungkin kayak gitu. Mengerti untuk memposisikan ketika kita berbicara dengan hal umum, dengan orang-orang yang penting. Nah, betul. Kan kayak gak etis juga kalau bicara Iya. sama banyak orang penting, terus orang-orang kantor. Dan itu sangat penting loh di dunia kerja nantinya. Soalnya kita dituntut sebagai untuk mengerti penampilan, untuk berbicara itu sebagaimana, bahasanya, attitude-nya itu sebagai apa, behavior-nya juga dapat. Jadi menurut, nih sekarang pertanyaan bagi kita aja ya, bukan kamu saja ya. Apakah mengikuti suatu brand ambassador itu penting dan juga perlu sebagai women empowerment dan youth empowerment? Sekarang kita skupnya lebih besar ya, youth empowerment ya. Penting tapi nggak harus dilakukan. Itu benar. Soalnya cara kita untuk women empowerment tuh nggak cuma jadi brand ambassador doang. Seumpama kalau kita punya So many ways. ada banyak cara untuk kita meraih ke titik itu. Jadi nggak cuma ke brand ambassador Mulai, doang. Cahayanya nggak kuat. Ya. Misal kalau kita hobi masak, Ya. kita bisa Master Chef. Master Chef rumahan. Nah, kita bisa kayak buka usaha, mungkin jajan, atau sekarang lagi musimnya apa ya? Kayak dimsum gitu loh. Kita bisa buat kayak masak-masak yang kita jual. Nah, itu Ya. itu kan sesuai sama passion kita dan juga menghasilkan. Jadi nggak harus lewat brand ambassador sih. Atau Out of the mungkin box. kalau ada yang seneng foto-foto, take video bisa Like jadi us. model. Ini Mas Gigi bisa jadi model, bisa ikut kayak sekolah model. Jadi nggak harus jadi brand ambassador. Cuman kalau brand ambassador itu kayak lebih kelihatan banget, lebih karena kan Soalnya brand seperti spotlight gitu loh. kayak Sorotan lampu tuh ke kita. jadi kayak lebih apa ya? Jadi pemeran Panutan. lebih Ya, terlihat spotlight. lah. Ya. Bukan harus itu atau bukan harus kepada sana, cuman so many ways to take there. Jadi kayak Konten kreator kayak Mas Gigi ini dia mulai. ya sambil makan ya. Ya. Tapi kan di umur kita sekarang aku mau 23 sekarang. Mau dua-dua. Mau 22 kan? Kamu udah ngelewatin quarter life crisis gak? Pertanyaan Langsung. sulit banget. Kamu udah ngelewatin quarter life crisis nggak? Kalau udah, berapa kali? Soalnya kan umur bukan patokan ya. Umur tuh bukan patokan kita melewati quarter life crisis. Oh iya, teman-teman yang belum tahu quarter life crisis itu adalah suatu tahapan bagi pendewasaan seorang manusia dan itu melewati masa yang sangat tersulit bagi mereka sendiri dan semua orang pasti akan melewati. Cuman bahasanya aja mungkin mereka kurang mengerti. Kalau aku pribadi, kayaknya tahun lalu deh aku melewati masa-masa sulit Gitu untuk ya? meningkatkan kedewasaanku. Apa Soalnya ya? itu berhubungan dengan empowerment. Menurutku. Jadi tahun lalu itu ada sesuatu yang membuat aku benar-benar ngedrop banget. Dan dari awalnya aku yang senang ikut berkegiatan, senang ikut kayak kegiatan-kegiatan yang ada di luar maupun ada di kampus tuh, aku kayak bener-bener stop, berhenti dari itu semua hampir ada 1 tahun. Useless gitu ya. Kayak saking ngedropnya aku tuh kayak udahlah nggak mau ngapa-ngapain, terus udah kayak bosen gitu loh, ikut ini ikut itu ikut ini sampai yang Sampai level dari gitu ya? bukan gak Maksudnya level bosen gitu lah ya. udah di level bosen sampai ini jangan ditiru ya, negatifnya yang paling negatif itu sampai IP ku turun banget. IP ku turun banget, tapi masih itulah maksudnya masih di atas 3, nggak sampai di bawah 3. Masih bisa ya, tapi itulah. tapi emang turun dari 0 komanya itu banyak banget. Soalnya yang bukan biasanya ya. Kamu tahu penulisnya Harry Potter?
Ya, aku tahu. J.K. Rowling. Cewek ya. Itu salah satunya bisa sukses itu setelah melewati quarter life crisis. Dia gagal berulang kali, nggak diterima kan judulnya. Ya, kemudian setelah dia divorce, bercerai, dia sempat stressful banget. Tapi dari stressful itulah romantiknya, klimaksnya jadi kayak katalisnya, dia bisa menciptakan sebuah novel yang sangat terkenal. Keren banget. Ya, J.K. Rowling. Jadi mungkin ini timingnya ya. Timingnya aja yang berbeda-beda. Mungkin setelah ini Winda bisa sampai mengeksplor dirinya lagi seperti apa. Atau mungkin nanti juga apa ya, masih ada tahapan-tahapan lain yang mungkin hari ini baik, tapi masa depan itu mungkin bisa jadi lebih sulit lagi buat kita. Jadi mungkin krisis-krisis kayak gitu tuh masih bisa kita alami lagi untuk kedepannya. Kalau Dan itu dinamis, istilahnya terus bergulir. Quarter life crisis itu bukan sekali, cuman di masa-masa yang sangat kritikal istilahnya. SMA ke kuliah, kuliah ke kerja. Bentar lagi kita ngalamin. Iya. Skripsian ini udah kayak bener-bener Pendewasaan ke menikah. Itu. Kalau kemarin tuh emang di masalah aku yang kemarin, yang tahun 2019 itu jadinya masalahnya itu nggak cuma dari diri aku sendiri, tapi lingkungan aku, di teman-teman aku pun, teman-teman dekat aku tuh juga kayak lagi ngalamin permasalahan mereka, dan aku jadi jadi kayak kena impactnya gitu loh, kena dampaknya. Apalagi mereka kan curhatnya ke aku. Terus. Apa karena aku tipe orang yang nggak bisa buat nggak mikir. Jadi kalau mereka itu ada masalah atau mereka curhat ke aku pasti ikut kepikiran. Jadi nempel gitu ya? Dari itu pun aku juga belajar sih. Nggak tahu kenapa waktu itu emang tahun kemarin tuh kayak bener-bener saat aku terpuruknya banget. Nah, terus dari situ akhir tahun 2019 tuh aku kayak punya goals, nanti aku 2020 itu mau aktif lagi berkegiatan. Aku udah ikut volunteer, udah ikut organisasi ini, organisasi itu. Nah, udah mulai di 2020 awal. Tapi karena COVID ini jadi kayak nggak bisa lagi deh untuk berkegiatan. Stuck dulu. Tapi memang kalau ngomongin COVID itu udah membantu semuanya sih. Usaha, creativity, apapun secara tidak langsung terjeda untuk sementara. Hampir segala bidang. Cuman menurutku COVID itu juga ada baiknya. Aku bisa membuat konten seperti ini juga karena COVID. Aku jadi ngerti Google Meet, aku jadi ngerti Zoom. Iya, tapi semakin kalau kita gini loh, apapun kita inginkan tuh bisa terjadi. Kalau kita pengen sibuk, ya sibuk. Ya, kalau pengen malas, ya malas. Sekarang nggak ada batasan, COVID tuh nggak ada batasan. Bisa meeting pun atau kursus tuh bisa online. Sekarang semuanya bisa jadi serba online, dan orang-orang tuh jadi nggak gagap teknologi. Semuanya jadi bisa ngerti teknologi, dan itu kayak kita harus ngerti. Kayak kita dituntut buat ngerti gitu loh dengan adanya COVID ini. Ya ada segi positifnya juga. Karena kalau kita tetap kayak menyesali atau kita tetap kayak menyalahkan, kita cari sisi negatifnya aja, kita bakal terpuruk karena COVID ini. Seenggaknya kita bisa lakuin hal-hal lain yang bermanfaat. Yang aku rasain banget ya kalau COVID ini, kan aku anak kos. Aku dulu mayoritas anak kos kan biri lagi. Kalau anak kos itu kan berarti aku sering di Malang daripada di Blitar, karena kuliahku di Malang. Nah, yang aku rasain kalau sejak adanya COVID ini aku jadi lebih deket ke keluargaku, jadi lebih sering ketemu. Soalnya kan di rumah aja ya. Lebih hemat juga. Iya, tapi ya seperti itulah. Jadi Komposisi Random di sini bisa bertemu dengan Winda Eva Rolina. Sangat terima kasih sekali bisa ngomongan, udah lama nggak ketemu. Ya, makasih juga unek-uneknya women empowerment di salah satu kota kita tercinta. Mungkin pesannya buat teman-teman semuanya yang women empowerment. Jadi untuk teman-teman semua, utamanya perempuan, jangan malu-malu untuk saling belajar, untuk terus belajar mengenai apa yang kita butuhin atau mengenai hal-hal baru yang mau kalian pelajarin. Soalnya kita itu sebagai perempuan itu nggak hanya melulu soal rumah tangga. Itu kita
kita itu sebagai perempuan nanti kelak menjadi seorang ibu dan juga seorang istri. Jadi Iya. ibu itu nggak cuman kayak kita mengandung terus membesarkan doang, kita harus mendidik supaya generasi-generasi yang kita hasilkan itu menjadi generasi yang berkualitas untuk Indonesia. Ya. Dan seorang Winda bisa seorang figur yang bisa dicontoh untuk teman-teman semuanya. Semuanya bisa menjadi agent of change, yang semua itu bisa jadi apapun dan terserah kita. Terlepas dari seumpamanya kalian pernah melakukan apa ya, kayak hal-hal yang menurut kalian sesali atau masa lalu kalian yang kurang baik, itu nggak melulu kalian harus menyesali. Yang penting kalian itu mau berubah dan bisa menjadi yang lebih baik lagi. yang gue suka. Iya. Jangan disesali, soalnya banyak banget teman-temanku yang kayak laki-laki maupun perempuan kayak tetap denial ke masa lalu mereka. Kalau menurut Susah juga pendapatku sih berubah menjadi lebih baik itu emang penting banget sih, dan adanya niat yang terpenting. Oke, niat dan juga konsistensi. Benar. Mungkin itu aja sih Win yang kita omongin sekarang. Kita udah mungkin 45 menit 30 sampai 5. masuk ke Instagram itu udah lama banget. Kita nanti insya Allah nanti kalau bisa connect bakal aku pindah ke YouTube. Oke? See you in the next video and say goodbye. Thank you.